Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Baik, ini adalah video tutorial praktikum gambar mesin. Jadi ini sebagai pengganti perkuliahan tatap muka ya. Nanti saya harap rekan-rekan mahasiswa semua bisa mengikuti perkuliahan ini dari awal sampai akhir dan juga bisa mempraktekannya langsung di laptop masing-masing yang ada di rumah. Jadi seperti itu. Kemudian uh, langsung saja ya ke kita buka AutoCAD-nya. Sekali lagi di sini saya menggunakan AutoCAD 2019. Mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa yang menggunakan AutoCAD 2017 atau 2016 itu nggak masalah ya, karena secara basic itu hampir-hampir mirip. Lalu saja kita klik Start Drawing. Saya hilangkan gridnya dulu ya. Gridnya saya hilangkan agar tampilan lebih lebih enak dipandang ya, daripada tadi ada gridnya rada mengganggu kalau menurut saya. Terus mungkin materi yang akan disampaikan pada pertemuan 4 ini berfokus pada bentuk dasar modify dari sini ya. Nanti salah satunya adalah menjelaskan tentang cara membuat arsir menggunakan perintah array, offset, mirror, dan lain sebagainya. Cuma sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti screen tampilan ini. Mungkin nanti kalau rekan-rekan mahasiswa mencobanya di rumah, itu tampilannya ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Cara mengganti agar warnanya sesuai ataupun warnanya seperti yang kita inginkan itu mudah ya. Klik langsung saja, klik kanan, kemudian klik option, baru masuk ke colors. Kemudian kita ganti di bagian colors ini. Misal kita ganti black. Langsung kita klik play and close, kemudian klik OK. Nah, di sini akan berubah menjadi warna hitam di bagian gambar tempat untuk gambar kita nanti. Seperti itu. Cuma akan saya ganti lagi menjadi putih karena saya lebih suka untuk warna yang putih ya, karena lebih cerah. Klik kanan, option. Saya ulangi lagi biar nanti rekan-rekan mahasiswa juga lebih paham. Klik colors di sini dan colors di sini kita ganti menjadi putih. Oke, dan oke. Jadi seperti itu cara mengganti background dari bidang gambar di sini. Kemudian saya akan membuat lembar kerja ukuran A4 terlebih dahulu ya, menggunakan perintah rectangle di sini. Saya langsung klik sembarang sini. Ukurannya adalah 210 di sumbu X dan 297 di sumbu Y. Nah, ini adalah gambar ataupun ukuran kertas A4. Baik, kemudian di sini saya akan membuat arsir. Cuma sebelumnya saya akan membuat suatu gambar dulu ya di sini ya. Gambar sembarang aja. Saya menggunakan circle ya. Terus dengan ukuran radius 25. Kemudian saya menggunakan line di sini. Cuma ini untuk garis bantuan saja ya. Terus ya di sini sekalian untuk
merefresh otak kita bahwa di pertemuan 2 atau pertemuan 3 kita sudah diajarkan bagaimana cara membuat garis singgung ya. Di sini saya menggunakan tantan radius. Saya akan membuat garis singgung dari garis lingkaran ini menyinggung ke garis yang lurus ini. Caranya tadi tantan radius, klik di bagian garis yang pertama, terus kemudian klik di second tangent of circle, jadi di garis yang kedua, klik di sini. Terus kemudian di sini kita disuruh memasukkan radius of circle-nya. Saya coba masukkan 10. Saya ulangi ya. 10. Oh, karena dia terlalu besar ya. Jadi jangan 10, coba 3 aja. 3. Nah, jadi bisa ya, 3. Tadi kayak masukin 10 karena ini terlalu besar lingkaran ataupun garis singgungnya. Jadi saya menggunakan radius 3 saja. Kemudian di sini juga saya akan menggunakan radius 3. Oke, tadi klik tangan radius, first tangen, terus kemudian second tangen, terus masukkan radius adalah 3, enter, dan saya trim. Baik, saya sudah memiliki gambar seperti ini ya. Saya akan bagi 2 di sini. Nah, saya sudah membuat benda seperti ini. Saya akan memberikan arsir di bagian sini dan di bagian sini. Caranya adalah klik di heads ini. Di bagian home, di bagian draw ada ikon heads. Di sini ada perintah untuk membuat arsir ya. Klik saja, terus kemudian kita arahkan kursor di bagian mana yang kira-kira akan dikasih arsir. Kemudian misal di sini dan di sini ya. Nah, kemudian kita edit langsung aja ya. Nah, saja kalau misal ini karena dia terlalu besar ininya polanya, jadi kayak misal kita akan mengganti yang lebih kecil, misal ini ya. Nah, ini juga masih terlalu besar. Kalau sekiranya ini terlalu besar, kita bisa mengaturnya di bagian sini. Misal diganti 0,5, masih terlalu besar, bisa diganti 0,25. Nah, jadi seperti itu ya. Terus kemudian angle-nya juga bisa dirubah, ataupun sudut dari kemiringan garis arsir ini kita bisa merubah, misal kita putar 120 derajat. Nah, dia akan berubah menjadi sudut 120 derajat. Kemudian di sini saya akan membuat arsir kembali, cuma dengan pola yang berbeda. Tata caranya sama, yaitu dengan klik ikon heads di sini. Kemudian kita bisa milih jenis arsirannya terlebih dahulu sebelum mengklik di bagian mana yang akan di arsir. Misalnya kita akan menggunakan yang ini ya. Terus kemudian kita juga bisa langsung mengeditnya. Misal ini 0,5 saja. Dan klik di bagian yang kita mau arsir di sini dan di sini. Dan kita akan merubah sudutnya ini menjadi 90 derajat. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti itu.
Baik, saya lanjutkan ya. Setelah tadi kita belajar bagaimana membuat arsir pada gambar, saya akan melanjutkan bagaimana untuk membuat atau menggunakan perintah offset, mirror, dan move. Saya bikin gambar lagi ya di sini. Saya menggunakan lingkaran dengan diameter ataupun radius 25. Kemudian saya membuat garis bantuan ya di sini. Garis bantuan atau garis sumbu. Ortogonalnya saya aktifkan dulu. Baik, terus kemudian saya bikin lingkaran lagi di sini sebesar sama 25 juga. Kemudian saya bikin garis ya dari untuk menyatukan lingkaran satu dengan lingkaran yang kedua seperti ini, dan saya akan trim. Oke, seperti ini ya. Oke. Terus kemudian saya perlu perlu garis bantuan yang tadi saya hapus. Saya akan garis lagi di sini seperti ini ya. Kemudian saya akan menggunakan perintah offset. Jadi saya akan mengoffset garis ini ke arah keluar sebesar 5 mili. Caranya adalah klik perintah offset di sini. Kemudian kita menentukan distance atau jarak offsetnya. Saya akan mengisi 5 mili di sini. Kemudian kita disuruh untuk menentukan objek offsetnya adalah garis ini. Kemudian sabar dulu ya. Klik sini, terus kemudian ini dan ini. Jadi seperti itu untuk penggunaan perintah offset. Kemudian saya akan menggunakan perintah mirror untuk agar gambarnya nanti berbentuk oval ya. Jadi di sini saya blok dulu di bagian mana yang akan saya mirror. Terus kemudian di sini saya klik perintah mirror. Kemudian di sini disuruh menentukan titik acuannya. Saya biasa menggunakan di bagian ujung. Kemudian disuruh menentukan second point-nya. Second point saya biasa menggunakan di ujung yang satunya lagi. Jadi di sini ada pertanyaan, di sini ada dua pilihan ya. Apakah akan menghapus objek yang sebelumnya di mirror? Saya biasa tergantung kebutuhannya. Kalau misal kita ingin menghapus yang ini, kita klik yes. Cuma kalau kita nggak ingin menghapus bagian yang tadi kita mirror, kita klik no. Kita klik no. Jadi benda kerjanya jadi seperti ini. Saya hapus tadi garis bantunya. Kemudian
Dari sini saya akan geser ya, menggunakan menu move ataupun perintah move. Langkah pertama adalah kita blok bagian yang akan kita pindah. Kemudian kita klik move. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama dengan perintah command, dan yang kedua adalah dengan perintah move di sini. Kali ini saya akan menggunakan perintah command. Langsung saja ketik move pada keyboard, mov. Nah, di sini akan muncul langsung pilihan move. Kita langsung enter. Terus kemudian di sini disuruh menentukan titik acuan awal. Kalau perintah move saya bisa menggunakan di bagian tengah. Bagian tengah sini nggak ada. Kalau gitu terserah ya, ini kita bisa di sini ataupun di sini sebagai titik acuan awal. Langsung klik di sini, terus kita pindah kanan kiri atau ke bawah. Saya nonaktifkan ortogonalnya dulu, dan saya akan pindahkan di sini. Jadi seperti itu untuk penggunaan perintah move. Kemudian di sini saya akan menggambar benda kerja lagi. Saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan perintah array. Saya akan gambar lingkaran terlebih dahulu di sini dengan diameter 10 dengan radius 10 mm saja. Saya akan memindahkan lingkaran ini ke posisi rada ke tengah ya, sini. Dan saya akan membuat garis bantu. Ortogonalnya saya aktifkan kembali. Saya bikin garis bantu lagi di sini. Seperti itu. Kemudian saya akan buat lingkaran lagi di bagian sini, besar 2,5 mili saja untuk radiusnya. Jadi ini lingkaran radius ataupun jari-jari 2,5 mili. Kemudian di sini saya akan menggandakannya ataupun menggunakan perintah array. Di sini ada 3 pilihan array. Yang pertama rectangular, pad, dan polar. Saya akan menggunakan perintah array yang polar terlebih dahulu ya. Terus kemudian kita pilih objek yang akan kita array, yaitu pada lingkaran ini. Kemudian kita enter. Dan di sini disuruh menentukan specific center point atau titik awal acuan dari lingkaran ini. Kita akan mengkliknya di sini. Nah, dia otomatis akan mengganda sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan tadi. Nah, untuk mengedit jumlah lingkaran yang ada di sini, kita bisa merubahnya dari sini. Ini 6, saya mau merubah 5, bisa. Nah, ini jadi 5. Baik, saya lanjutkan ya. Di sini saya akan mengajarkan kalian bagaimana menggunakan array yang rectangular. Tadi sebelumnya adalah array yang polar ya. Jadi di sini saya akan membuat satu
kotak ya, menggunakan rectangular. Di sini dengan ukuran 15 kali 15 ini. Kemudian saya akan menggandakan kotak ini dengan perintah rectangular array. Jadi saya klik dulu rectangular array-nya, kemudian saya select objek yang akan digandakan, terus kemudian tekan enter. Nah, dia otomatis akan mengganda sejumlah ini keterangannya. Di bagian kolom situ 4, kemudian di bagian rows itu 3. Jadi bagian sumbu X itu dia berjumlah 4, dan di sumbu Y itu dia berjumlah 3, atau row-nya 3. Kita juga bisa ngedit di sini. Misal kita butuh di bagian kolom atau di bagian sumbu X-nya itu 3. Nah, di sini berubah jadi 3 ya. Kemudian di sini juga kita bisa mengedit jarak antara kotak satu dengan kotak yang lain. Di sini misal kita bagian kolomnya kita ganti menjadi 25, yang tadinya 22 menjadi 25. Nah, dia akan sedikit melebar. Kemudian ke bagian atasnya juga kita ganti misal menjadi 30. Jadi jarak antara kotak ini dengan kotak ini itu 30 mili ya. Ya, totalnya 60 mili. Mungkin sekian pertemuan keempat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.